Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jamaah pengajian Selasa pagi Masjid An-Nur, Perumahan Jati Raya Indah, Banyumanik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita hadir kembali untuk mengkaji sirah nabawiyah, yaitu sejarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini merupakan hal yang diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kita tidak akan bisa meniru Rasulullah tanpa kita kenal dengan beliau. Kita tidak akan meneladani beliau kecuali kita tahu persis tentang perilaku beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai pada bab tentang fase Makkah di bawah naungan kenabian dan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di buku saya halaman 80. Halaman berapa, Bu? 79. Nah, selisih satu halaman. Kita tahu di dalam fase perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa fase yang mungkin bisa kita jadikan sebagai patokan, yaitu yang dikenal dengan fase Makkah. Ketika beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di Mekah selama 13 tahun. Itu ayat-ayat yang turun mendidik Rasulullah dan para sahabat kala itu hanya berkutat masalah akidah, pemantapan hati, keyakinan, mengenalkan diri kepada Allah, dan memantapkan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu selama 13 tahun. Jadi belum banyak hukum-hukum. Hukum-hukum itu ada itu setelah akhir dari periode Mekah dan juga nanti di periode Madinah. Tapi di periode Mekah awal itu hanya berkutat pada pemantapan akidah. Supaya apa? Supaya akidah kaum muslimin saat itu betul-betul mantap dan kuat, tidak tergoyahkan. Makanya akidahnya para sahabat itu luar biasa. Tidak mau dan tidak bisa tergoyahkan dengan apapun. Kita bayangkan selama 13 tahun itu hanya mengenai tentang akidah. Bahkan dalam fase ini juga menjadi klasifikasi dari turunnya ayat. Jadi dalam Quran itu kan digolongkan jadi dua. Ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat Makkiyah dan ada ayat-ayat yang disebut sebagai ayat Madaniyah. Jadi Quran itu kalau dipilah, kalau dibagi itu hanya dua.
Satu ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah. Ukurannya apa? Kata para ahli ulumul Quran, ukuran di dalam membagi mana ayat Makkiyah, mana ayat Madaniyah itu, ukurannya ayat ketika diturunkan sebelum Nabi hijrah itu namanya ayat Makkiyah. Tapi kalau ayat ini turun setelah Nabi hijrah namanya ayat Madaniyah. Meskipun itu turunnya di Mekah. Seperti misalnya ada ayat yang terakhir dalam surat Al-Maidah ayat 3. Itu kan ayat turunnya di Mekah. Ketika haji wada, ketika Nabi SAW melakukan haji wada atau haji perpisahan, karena beliau setelah itu kemudian intiqal ila rafi'il a'la, jadi meninggal dunia, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika haji wada kemudian turun ayat surat Al-Maidah ayat 3. Yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Kata Allah, al-yauma, pada hari itu, akmaltu, aku sempurnakan, lakum, untuk kalian, dinakum, yaitu agama kalian. Wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku. Wa raditu lakum, dan aku ridho lakum, untuk kalian, Islam madina, Islam sebagai dinan, sebagai agama kalian. Jadi itu sudah sempurna proklamasinya Allah, deklarasinya Allah bahwa pada hari itu telah sempurna agama, telah sempurna nikmat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sudah menyampaikan secara tuntas, total, dan baginda Rasulullah sebentar lagi akan intiqal ila rafi'il a'la, akan meninggal dunia. Kemudian sudah disahkan wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama yang sah. Ini ayat terakhir turunnya di Makkah, tapi diklasifikasikan atau digolongkan sebagai ayat Madaniyah. Karena apa? Turunnya setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah. Nah, ini apa? Klasifikasi. Jadi dalam fase Makkah itu Nabi SAW berdakwah kira-kira ya 13 tahun. Dalam fase Makkah ini juga dibagi beberapa klasifikasi. Tahapan pertama dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah itu secara sirriyah. Sirriyah itu ya diam-diam. Jadi enggak di blow up secara vulgar, tidak terang-terangan, tapi dari mulut ke mulut, dari teman ke teman, tidak secara vulgar. Karena apa? Karena saat itu Nabi SAW itu secara politis belum kuat. Jadi beliau pengikutnya juga baru beberapa orang. Yang selanjutnya bahwa secara politis, secara ekonomi itu belum ada yang membackup dakwah beliau Rasulullah SAW. Hanya keluarga-keluarga terdekat, seperti misalnya Khadijah istri Rasulullah SAW, itu orang pertama yang membackup dakwahnya baginda Rasulullah SAW. Begitu luar biasa. Tapi kan hanya lingkup keluarga kecil. Meskipun kita tahu bahwa Khadijah itu punya kekayaan yang luar biasa.
Kekayaannya Khadijah itu di dalam sirah disebutkan 2/3 dari kekayaan Arab. Arab itu yang dimaksud adalah Makkah. Itu adalah milik Khadijah. Jadi saking kaya rayanya. 2/3 kekayaan Makkah itu milik Khadijah. Artinya sebetulnya ya secara ekonomi Nabi di backup penuh. Tetapi secara politis karena memang Nabi SAW pengikutnya masih sedikit dan belum ada perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dakwah secara terang-terangan. Nah, ini yang kemudian menjadi metodologi kita di dalam berdakwah. Kita di dalam berdakwah yaitu harus melihat kondisi kita itu bagaimana, di tempat yang bagaimana, yang kita dakwah itu seperti apa. Sehingga apa? Sehingga dakwah kita itu menjadi positif. Dakwah kita itu tidak muspro, tidak mubazir. Ada bekasnya, ada kontribusi untuk umat. Tapi kalau kita tidak melihat medan dakwah kita, asal kemudian kita dakwai, bahkan kemudian misalnya kita tidak tepat sasaran, itu kan akhirnya jadi sia-sia dari dakwah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dakwah sirriyah itu kira-kira ya selama 3 tahun. 3 tahun kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di pasar Ukasyah. Pasar Ukasyah itu pasar terbesar saat itu di Mekah. Itu melihat ada seorang preman yang memang penguasa pasar itu. Namanya Umar bin Khattab. Itu kan preman penguasa dari pasar Ukasyah. Hari Rabu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Doanya, ya Allah, kuatkanlah Islam bi Umar, dengan Umar. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar. Karena apa? Umar itu saat itu adalah orang yang paling disegani dan ditakuti. Kalau Umar itu sudah datang, itu orang langsung diem, langsung takut. Karena apa? Saking pemberaninya Umar. Dan namanya preman itu ya di mana-mana tetap ditakuti. Selang 1 hari itu diijabah doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara dan jalan Allah menggerakkan Umar itu datang ke rumah adiknya, namanya Fatimah. Fatimah bukan anaknya Rasulullah, tapi Fatimah adiknya Umar bin Khattab. Datang yang saat itu Fatimah itu sudah beriman terlebih dahulu beserta suaminya. Dia sedang membaca surat Toha sampai beberapa ayat itu. Kemudian Umar itu mendengarkan. Dia tersentuh dengan kalimat-kalimat Al-Quran yang begitu luar biasa. Dalam hati yang pertama beliau tangkap ini ada kalimat yang tidak mungkin kalimat itu yang membuat manusia. Tidak mungkin kalimat seindah ini dibuat oleh seorang pujangga. Tidak mungkin kalimat yang punya makna yang begitu luar biasa dibuat oleh manusia. Akhirnya apa? Umar itu kemudian minta kepada adiknya untuk diantarkan bertemu dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dikira mau marah atau mau membunuh Nabi. Akhirnya adiknya ini nggak mau untuk ngantar karena nggak disebutkan tujuannya apa. Akhirnya Umar ini datang ke satu tempat namanya Darul Arqam. Darul Arqam itu rumahnya Pak Arqam yang dulu digunakan untuk dakwahnya Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi.
Makanya sekarang kalimat atau istilah itu biasanya dipakai untuk rumah-rumah yang digunakan untuk dakwah, namanya Darul Arqam. Nah, Darul Arqam itu rumah yang dijadikan Nabi sebagai tempat dakwahnya beliau. Jadi Umar datang ke Darul Arqam ini, ya biasa namanya preman, duduk-duduk enggak sopan, itu mendodok rumah Darul Arqam. Nabi SAW itu memerintahkan sahabat, coba tolong siapa yang datang, kok enggak sopan, duduk-duduknya keras banget. Ternyata yang datang itu Umar. Semua sahabat gentar. Karena apa? Sekali Umar datang itu berarti akan ada musibah. Sekali datang pasti akan ada musibah. Nah, semua sahabat itu akhirnya ketakutan. Nabi SAW memerintahkan untuk membuka pintu. Nah, Umar datang, kemudian disilahkan masuk. Ternyata Umar datang itu sudah dalam keadaan membawa hidayah, mendapatkan hidayah. Dia ingin berikrar masuk Islam, ikrar bahwasanya beliau ingin menjadi pengikut Rasulullah SAW. Nah, akhirnya apa? Kemudian syahadat di hadapan Rasulullah, kemudian menjadi Muslim saat itu juga. Setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa taala baru menurunkan ayat kepada Rasulullah untuk dakwah secara terang-terangan. Karena apa? Sudah ada backup politiknya. Karena sekali Nabi itu dakwah dan di belakangnya ada Umar, itu enggak ada yang berani untuk menghalang-halangi Rasulullah. Jadi kita dalam dakwah itu ya berpartner dengan orang seperti Umar, preman, orang yang pemberani, itu ya harus. Bahkan Rasulullah SAW itu kan punya sahabat-sahabat yang banyak dan luar biasa. Bahkan seperti Abu Bakar As-Siddiq, itu beliau kalau dalam masalah baik dan taatnya luar biasa. Tapi kalau perang, nggak pernah sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu ditunjuk sebagai panglima. Karena apa? Orang yang soleh itu kan biasanya ya nggak mentoloan. Jadi kalau orang nggak mentoloan disuruh jadi panglima perang, mau membunuh kan dia. Makanya yang ditunjuk itu orang-orang yang punya sifat preman, seperti Umar bin Khattab. Orang-orang yang pemberani menghadapi musuh itu ya berani saja. Ini seperti seperti Umar bin Khattab. Dan ini dalam hal apapun dakwah kita itu memang perlu di backup oleh orang-orang pemberani. Bukan hanya pemberani di dalam masalah ekonomi atau finansial saja, tapi juga berani dalam fisik menghadapi orang lain. Ini makanya di dalam dakwahnya Rasulullah SAW itu ada periode Mekah, dan periode Mekah itu ada periode yang sifatnya sirriyah, sembunyi-sembunyi. Kemudian baru setelah Umar itu masuk Islam, Nabi mendapatkan perintah dari Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Makanya kemudian Umar bin Khattab setelah masuk Islam itu dulu yang pernah diintimidasi oleh Umar, dia datangi kemudian didakwai. Pasar-pasar yang dulu itu kemudian menjadi bawahan atau kekuasaannya, dia kemudian dijadikan sebagai media dakwahnya. Ini Umar bin Khattab. Jadi di dalam berdakwah itu luar biasa sekali. Dengan masuknya satu orang Umar, ini pola dakwahnya Rasulullah SAW sudah berubah. Kemudian pola yang kedua, di periode Mekah itu juga ada dakwah yang disebut dakwah jahriyah, dakwah yang secara terang-terangan. Nah, mulai dakwah jahriyah ini kemudian banyak sekali pertentangan-pertentangan yang datang
kepada Rasulullah SAW dan juga kepada kaum muslimin. Sampai Rasulullah dan kaum muslimin pernah diboikot. Boikot secara ekonomi. Jadi kaum muslimin itu tidak boleh membeli sesuatu dari orang-orang kafir Quraisy. Kaum muslimin tidak boleh bepergian. Jadi memang betul-betul diblokade. Seperti misalnya kita lihat orang-orang Palestina ketika dalam kondisi perang dengan Palestina itu kan diblokade. Tidak boleh ada logistik masuk ke sana. Orang yang di dalam juga tidak boleh keluar. Itu persis di zaman Rasulullah SAW. Sehingga banyak sekali para sahabat kala itu yang mulai kelaparan. Sahabat banyak sekali yang mulai kekurangan logistik. Mau keluar dari wilayah Arab tidak bisa. Kalau enggak keluar itu otomatis mengalami kelaparan. Nah, ini yang dihadapi oleh kaum muslim. Akhirnya apa? Kemudian baginda Rasulullah SAW ini dengan sahabat yang mulai kuat, akhirnya tadi ada perlawanan dari Rasulullah dan perlawanan dari orang-orang muslim kala itu. Akhirnya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah supaya keluar dari zona yang tidak nyaman itu. Nabi disuruh untuk hijrah. Kan kita di dalam sejarah pernah membaca beberapa kali Rasulullah SAW hijrah. Karena tadi intimidasi yang luar biasa. Hijrah yang pertama Rasulullah SAW itu ke daerah Ethiopia. Namanya Habasyah. Di Ethiopia itu memang penguasanya atau rajanya itu Kristen optik, Kristen yang memang masih masih asli gitu. Masih mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan Kristen yang seperti sekarang yang Trinitas tidak. Tapi Kristen optik. Di sana itu Nabi SAW diterima dengan baik. Tapi karena namanya politik, ketika kedatangan Nabi Muhammad ke Habasyah, itu orang-orang dan warganya mulai tidak suka. Akhirnya karena raja ini mulai terancam dari demo-demo masyarakat, Nabi nggak enak sendiri. Akhirnya Nabi balik lagi. Meskipun di sana itu diterima dengan baik. Makanya ketika Raja Habasyah itu meninggal, itu Nabi SAW meskipun waktu itu sudah berada di Madinah, itu Nabi melakukan sholat ghaib. Nah, ini sejarah sholat ghaib itu ketika Raja Habasyah yang pernah menerima Nabi SAW itu dengan baik. Nah, apakah Raja Habasyah itu Islam? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dia sudah masuk Islam, cuman karena politik khawatir pergolakan di dalam negerinya, dia Islamnya hanya sembunyi. Buktinya apa? Buktinya ketika meninggal dunia Nabi mensolatkan. Ini makanya kemudian ada yang mengatakan bahwa Raja Habasyah itu aslinya sudah beriman, cuma sembunyi. Ada yang mengatakan belum beriman. Nabi sholatnya itu hanya sholat penghormatan kepada jenazah. Dan ini adalah sholat ghaib pertama Nabi SAW itu ketika Raja Habasyah meninggal dunia. Jadi Nabi tidak ke sana tapi sholat di tempat beliau. Namanya sholat ghaib. Jadi ini hijrah pertamanya Rasulullah SAW itu ya tadi karena Nabi nggak enak karena sudah terjadi pergolakan politik di dalam negeri Habasyah, khawatir kalau kemudian demo terus menerus rajanya jatuh, nah, akhirnya Nabi pamit untuk pulang. Ini hijrah yang pertama Rasulullah SAW. Hijrah yang kedua
itu Nabi SAW hijrah ke Taif. Taif itu masih daerah Mekah, pinggiran Mekah. Di Taif itu meskipun sebetulnya secara nasab itu masih ada hubungan darah dengan Rasulullah, masih saudara ya, meskipun itu saudara-saudara yang agak jauh, tapi masih ada nasab dengan Rasulullah. Justru di Taif itu Rasulullah SAW meskipun masih ada hubungan famili, Nabi tidak diterima sama sekali. Nabi ketika hijrah ke sana bahkan disia-sia, bahkan kemudian diusir dari tempat itu. Bahkan Rasulullah SAW itu diusir dengan tidak wajar, dilempari batu dari mulai Taif sampai perbatasan. Ini Rasulullah SAW. Jadi memang kadang-kadang dengan keluarga itu lebih sadis daripada orang lain. Rasulullah pun begitu. Jadi hijrah ke saudaranya sendiri malah disia-sia, malah dilempari batu. Justru hijrah ke tempatnya orang lain, bahkan yang beragama lain, itu diterima dengan baik. Ya itulah dunia. Seperti kita kadang-kadang juga dengan saudara itu rasanya mending orang lain dibandingkan dengan saudara. Pinjam uang dengan saudara sendiri sama orang lain kadang-kadang nyaman sama orang lain. Jadi ya tadi, karena apa? Karena ini bagian dari ujian. Ujian dengan saudara, karena saudara itu ujiannya juga harus lebih. Yang didatangkan oleh Allah juga lebih. Makanya seperti Nabi Muhammad SAW hijrah datang ke saudaranya ke Taif itu ujiannya lebih berat, bahkan sampai dilempari batu. Namun demikian Rasulullah SAW ketika dalam keadaan teraniaya, dalam keadaan terzolimi, bahkan ditawari oleh malaikat Jabal, malaikat yang menghuni gunung itu, wahai Muhammad, apa yang engkau kalian kehendaki? Andai kata engkau menghendaki 2 gunung ini diangkat dan ditimpakan kepada mereka, saya siapkan. Tapi Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa, beliau itu punya sifat harisun alaikum, jadi lemah lembut. Rasanya itu enggak mentolo kalau ada orang lain susah. Makanya dalam keadaan terzolimi susah pun Nabi SAW sifat arifnya itu enggak hilang. Akhirnya apa? Beliau hanya mendoakan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai malaikat, kita doakan saja, semoga mereka orang-orang yang mengusir aku ini mendapatkan hidayah petunjuk. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka itu menzolimi aku, melempari aku, hakikatnya karena tidak tahu. Ini Rasulullah SAW. Ini hijrah yang kedua Rasulullah. Kemudian hijrah yang ketiga yaitu ke Yasrib. Yasrib itu juga satu nama tempat yang awalnya itu dibuka atau yang babat alas namanya Yasrib. Jadi Yasrib itu nama orang. Yasrib nama orang, yang babat alas pertama, kemudian tempat itu dijuluki atau dinamai sebagai Yasrib. Ketika Nabi SAW datang ke Yasrib, begitu luar biasa, diterima oleh masyarakat Yasrib. Bahkan sebelum Nabi hijrah itu masyarakat Yasrib itu sudah bolak-balik pergi haji menemui Rasulullah. Ingin sekali di tempatnya itu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi minta kepada Nabi untuk datang, sekaligus minta untuk beliau menjadi pemimpin di sana. Ini kan luar biasa. Kadang-kadang orang di daerahnya ya pengennya yang memimpin orangnya sendiri, pengennya dari kelompoknya sendiri. Tapi enggak, penduduk Yasrib itu
bolak-balik datang kepada Rasul, menemui Rasulullah, bahkan berbaiat kepada Rasulullah. Rasulullah dipinang, Rasulullah diminta untuk datang ke Madinah, ke Yasrib untuk jadi seorang pemimpin di sana. Padahal waktu itu Madinah itu bukan hanya Islam saja, karena yang masuk Islam ya sudah ada. Jadi di Yasrib itu ada Muslimnya, ada Yahudinya, ada Nasoronya, juga ada orang-orang yang masih menyembah dari api seperti orang-orang Majusi atau orang-orang Persia. Ini orang Yasrib begitu homogen, heterogen. Jadi pemahaman kemudian kepercayaannya itu banyak sekali. Ya mirip-mirip Indonesia gitu. Indonesia kan macam-macam. Ada Muslimnya, ada Yahudinya, ada Nasraninya. Tapi ketika Nabi SAW itu datang dan dieluk-elukan luar biasa. Semua datang menyambut di perbatasan kota itu dengan mengeluk-elukan Rasulullah SAW sebagai pemimpin revolusioner Madinah atau sebagai pemimpin revolusioner dari Yasrib yang digadang-gadang menjadi pemersatu, menjadi pemimpin untuk mereka. Ini luar biasa sambutannya. Makanya ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah, sambutan dan khutbah pertamanya Rasulullah, pesan damainya Rasulullah itu juga luar biasa. Ini yang dikutip dalam sejarah-sejarah. Kalimat pertama yang diucapkan oleh Rasulullah ketika disambut dengan antusias oleh masyarakat Yasrib, Nabi mengatakan ya ayyuhan nas. Ini bahasanya juga karena yang datang itu bukan hanya Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani menyambut Rasulullah. Makanya Nabi mengatakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Ini kan satu kalimat yang luar biasa. Tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan agama. Yang datang menyambut Rasulullah itu Rasulullah juga membalas dengan balasan penghormatan. Buktinya apa tadi? Kalimat yang pertama dilontarkan diucapkan Rasulullah, ya ayyuhan nas. Kemudian Rasul setelah menyampaikan itu baru menyampaikan beberapa pesan. Afsus salam, kata Nabi. Sebarkan perdamaian. Jadi meskipun kalian itu berbeda-beda, kata Nabi, ayo berdamai. Ayo kemudian kita saling kerjasama. Karena apa? Karena damai itu sebetulnya pondasi utama kita membangun sebuah peradaban. Tidak mungkin peradaban itu dibangun dari suasana kondisi peperangan. Itu enggak mungkin. Peradaban akan bisa dibangun, kata Rasulullah, manakala pondasi keamanan itu terjamin. Jadi betul-betul keamanan itu menjadi pilar yang paling utama. Nabi mengatakan ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan perdamaian. Karena damai itu bagaimanapun itu menjadi pondasi pertama kita di dalam membangun sebuah peradaban dan keadaban. Kalau kondisi dalam keadaan perang, dalam keadaan cekcok, dalam keadaan enggak nyaman, itu yang ada dalam pikirannya hanya mengalahkan atau dikalahkan. Kondisi dalam keadaan perang itu yang ada itu membunuh atau terbunuh. Enggak bisa kemudian memikirkan dengan mengendapkan pikiran. Ini ajaran yang benar atau ajaran yang salah. Ini sebetulnya benar apa salah. Ini betul-betul Nabi atau Rasul. Enggak bisa memikir. Logika orang perang itu hanya dua. Mengalahkan atau dikalahkan. Membunuh atau terbunuh. Makanya Nabi itu senantiasa mengedepankan kita untuk ya ayyuhan nas afsus salam, tebarkan kedamaian.
Karena damai itu luar biasa. Makanya para ulama kita itu di dalam menjaga negara kita supaya tetap dalam keadaan damai itu luar biasa. Nggih. Nggih. Nggih, monggo. Heeh. Supaya mungkin kalau ada ibu yang bertanya ini saya juga apa namanya tadi yang bisa sampaikan ada pertanyaan juga jadi tidak ada panjangan cuma orang bingung